Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabil karim. Yang kami muliakan para orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai di kampung ini. Yang kami muliakan Ketua BKM Masjid Al-Huda dan segenap jajaran kepengurusan. Yang kami muliakan hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan, mari senantiasa kita memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sayang kepada kita semua. Allah masih membimbing kita ke jalan hidayahnya, memberikan kekuatan, keistiqomahan, kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau di yaumil hisab kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, senang sekali rasanya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Huda. Masjidnya luar biasa megah, sudah megah, ramai lagi jamaahnya, dan semangat-semangat pula jamaahnya. Saya tadi sholat tarawih di saf ke-5, saya lihat nggak ada yang bergerak di depan ini safnya, terus dari rakaat pertama sampai rakaat ke-23 nggak ada yang bergerak, tetap semangat semua, nggak berubah, luar biasa. Perlu diapresiasi jamaah Masjid Al-Huda Kelurahan Tangkan ini. Nanti kalau ada nominasi di MUI kita usulkan Masjid Al-Huda. Ramai tadi sampai 7 saf saya hitung, belum lagi ibu-ibunya di belakang, luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua yang hadir pada sholat tarawih malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Saya bicara tidak lama, nanti kalau sudah selesai saya akan berhenti. Tadi sudah diingatkan Pak Ketua BKM, kulibas 15 menit. Kita libas, mudah-mudahan selesai 15 menit. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan benar-benar datang menjelang dan sudah membersamai kita sampai di hari yang ketiga ini. Doa kita sebelumnya mulai dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah usia kami hingga bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah mengijabah, mengabulkan doa kita semua, dan ini semua adalah karunia terbesar, karunia terindah yang Allah berikan kepada kita, yaitu dipilihnya kita untuk bisa bersama bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Karena tidak semua orang diberi kesempatan. Ada saudara-saudara kita, teman kita, tetangga kita, jamaah masjid kita yang dahulu Ramadan lalu bersama dengan kita, tapi Ramadan kali ini mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu, kesempatan berharga yang Allah berikan ini jangan kita sia-siakan. Jangan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan kebaikan dalam kehidupan kita setelah Ramadan ini nanti berlalu. Mari kita berazam selama 29 atau 30 hari Ramadan kali ini
kita maksimal melaksanakan semua amal ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu siap beramal ibadah hingga di akhir Ramadan tetap semangat? Siap? Alhamdulillah. Kalau semangatnya udah luar biasa, nanti insya Allah Allah beri kemudahan. Fa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Barang siapa sudah berazam, maka kemudian berserah diri, bertawakal kepada Allah. Allah nanti yang akan memberi kemudahan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ada 3 kelompok masyarakat yang berbeda-beda sikapnya mendapatkan bulan Ramadan ini. Artinya datangnya Ramadan ini, masyarakat umat Islam ada berbeda-beda menyambutnya. Yang pertama, ada yang gembira. Yang hadir pada malam hari ini di masjid kita ini insya Allah termasuk kelompok yang pertama yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan. Kelompok yang kedua, kelompok yang merasa biasa-biasa saja, acuh tak acuh dengan datangnya Ramadan ini, tidak peduli apakah Ramadan datang, apakah Sa'ban, apakah Syawal, dia anggap semua bulan itu sama, yang akan datang silih berganti setiap tahunnya. Tidak ada perasaan senang. Yang ketiga, na'udzubillah, orang-orang yang susah hatinya dengan datangnya Ramadan ini, tidak senang datang bulan Ramadan. Siapa mereka? Mereka adalah ahli maksiat, mereka agen sabu, mereka pemabuk, mereka yang suka dugem di diskotik-diskotik, di kafe remang-remang. Mereka tidak senang kalau ada Ramadan ini. Kenapa? Tempat usaha mereka harus tutup. Kalau nggak ditutup nanti didemo sama umat Islam. Susah mereka dengan datangnya Ramadan ini. Na'udzubillah, mudah-mudahan mereka semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kalau kita semua tadi bergembira, tentu ada sebabnya. Kenapa kita bergembira? Karena tadi sudah disebutkan, kita tahu Ramadan ini bukan bulan biasa, tapi adalah bulan mulia. Bulan penuh dengan keberkahan. Bulan penuh dengan segala keutamaan. Siapa yang beramal ibadah sunnah diganjar pahala wajib. Yang beramal ibadah wajib Allah ganjar 70 kali hingga 700 kali. Kita lihat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang membuat kita senang dan bergembira. Pada kesempatan yang singkat ini, setidaknya ada 3 keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ini yang membuat kita semua bergembira. Pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan penggugur dosa-dosa umat Islam kita semua. Bapak Ibu, ada di antara kita yang suci dari dosa dan kesalahan? Tidak ada. Saya, kita semua, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Coba bayangkan, 1 tahun 12 bulan, tidak ada bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, balik lagi Muharram lagi, nggak ada Ramadannya. Apa yang terjadi? Dosa dan kesalahan kita selama 1 tahun itu tidak ada waktu bagi kita untuk membersihkan dan mensucikan diri kita. Akhirnya apa? Dosa terus bertambah. Bayangkan hati jiwa manusia itu kan seperti kaca yang bening. Ketika melakukan kesalahan ada 1 noda hitam. 10 kali 10 noda. 50 kali 50 noda hitam, akhirnya kaca bening sudah mulai kehitam-hitaman. Bayangkan kalau 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, jadi gelap takutnya. Kalau udah gelap, susah dibersihkan, berkerak pula, berkarat lagi.
Itulah rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dalam satu tahun itu ada disiapkan satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan yang luas membuka ampunannya setiap malam. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Setiap malam di Ramadan itu Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunannya agar kita bisa menghapus dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita, sehingga kita bergembira. Kenapa Bapak Ibu? Balasan puasa itu adalah dihapusnya dosa-dosa kita yang telah lalu. Kenapa balasan sholat tarawih, sholat tahajud, seperti hadis Rasul, man qoma ramadhana iman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan qiyam, dengan tarawih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa sih balasannya dihapuskan, digugurkan dosa? Kenapa enggak dikasih pahala sebesar gunung Uhud, diluaskan rezeki? Kenapa tidak itu? Kenapa balasannya dihapuskan dosanya yang telah lalu? Ternyata rahasianya adalah dampak negatif dosa ini luar biasa merugikan, menyusahkan umat Islam dalam kehidupan. Pengaruh buruk dari dosa ini ternyata itu membuat hidup seorang menjadi sulit dan menderita selama hidupnya. Jadi kalau ada umat Islam yang rezekinya sulit, sempit, bisa jadi dosa-dosanya belum dimintakan ampun kepada Allah, belum Allah ampuni. Kalau ada orang yang hidupnya masalah datang silih berganti, ujian datang silih berganti, seperti tidak ada habis-habisnya, susah sekali hidupnya, beban kehidupannya begitu berat, sehingga bernapas sudah sesak, dadanya sesak. Boleh jadi karena sebab dosa-dosanya yang dahulu belum diampuni oleh Allah. Maka ketika Ramadan ini secara otomatis puasa kita menggugurkan dosa-dosa, secara otomatis sholat tarawih kita menggugurkan dosa-dosa, maka Allah kemudian memberikan kebahagiaan, kemudahan, jalan keluar dalam kehidupan umat Islam setelah Ramadan ini. Kalau dulu hidupnya tidak berkah, maka setelah dosa diampuni, maka hidupnya akan bahagia, hidupnya akan diliputi kemudahan, cahaya keimanan. Maka Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kalau kita sudah 15 hari berpuasa, 15 malam sudah tarawih, itu artinya sudah separuh dosa-dosa kita Allah ampuni. Nanti kalau kita sudah berada di akhir Ramadan, di malam ke-29 atau malam ke-30, itu artinya semua dosa-dosa kita sudah Allah ampuni, karena kita berpuasa dan sholat tarawih. Jadi kita nanti, ibu-ibu, bapak-bapak, di akhir Ramadan bersih, tanpa dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan, karena dosanya semua sudah diampuni. Berarti ibu-ibu balik lagi jadi imut-imut, bapak-bapak juga imut-imut. Tapi itu bagi yang puasa tanpa ada dosa. Bagi yang tidak puasa, tidak tarawih, bukan imut-imut, tapi ya, karenanya bersyukur kita, Allah beri kesempatan. Keutamaan Ramadan yang pertama ini adalah gugurnya, terhapusnya dosa-dosa kita di masa yang lalu. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin, keutamaan Ramadan ini yang membuat kita bergembira adalah Ramadan bulan musim kebaikan. Kalau di Binjai ada musim apa, Bu? Binjai, rambutan.
Kalau di pasar satu Marelan ada musim apa? Durian. Nggak ada pokoknya kebunnya, tapi nggak habis-habis durian di sana. Tiap bulan ada aja. Kalau Ramadan ini bulan musim kebaikan, artinya di mana-mana ada kebaikan. Bayangkan umat Islam berbondong-bondong meramaikan masjid. Ini pemandangan yang tidak bisa kita lihat di luar Ramadan. Maka ketua BKM, pengurus BKM senang sekali melihat umat Islam datang ramai-ramai berbondong-bondong memakmurkan masjid ini. Saya juga ketua BKM di Masjid Baitul Amal Kampung Besar Medan Labuhan. Tapi nggak seramai ini jamaahnya. Di sini luar biasa. BKM-nya di sini berarti berhasil nih, sukses ya. Senang sekali kita melihat suasana kebaikan-kebaikan itu mudah dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Pengajian di mana? Di tempat kita kerja, di sekolah, di masjid, musola, di masyarakat, bahkan di televisi. Tiba-tiba selebritis, artis pakai jilbab ikut pengajian ketika bulan Ramadan ini. Ya. Pejabat-pejabat, ada ibu menteri pakai jilbab di bulan Ramadan. Mudah-mudahan selesai Ramadan terus ya, menutup aurat. Ini tidak bisa didapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan ini di luar Ramadan. Kenapa? Karena ini bulannya musim kebaikan. Kenapa mudah melakukan kebaikan? Ini sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan, qad ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa zulzilatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Bapak Ibu tahu dampak atau pengaruh dibukanya pintu-pintu surga ini? Ternyata ketika pintu surga Allah buka lebar-lebar, keluar suasana aroma kebaikan dari dalam surga itu memenuhi langit jagat raya ini. Kebaikan surga itu keluar memenuhi alam semesta jagat raya sampai ke langit dunia ini, sampai ke Masjid Al-Huda ini. Pengaruh dari surga yang dibuka tadi pintu-pintunya. Akhirnya suasana kebaikan itu mempengaruhi umat Islam mudah melakukan kebaikan dan amal ibadah. Kedua, pintu-pintu neraka Allah tutup rapat. Kemudian setan-setan dibelenggu, tidak bisa lagi menggoda manusia. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau setan dibelenggu, di penjara, kenapa masih ada juga orang nggak puasa, masih ada juga orang berbuat dosa di bulan Ramadan? Kenapa bisa? Jawabannya, Pak, yang Allah belenggu itu adalah syaitan dari golongan jin. Sebagaimana yang dibaca imam kita tadi, surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Jadi yang menggoda, yuwaswisu, menggoda, membisik-bisikkan hati manusia itu adalah setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Jadi yang dibelenggu setan dari golongan jin, setan yang dari golongan manusia, setan berambut hitam itu berkeliaran di jalan-jalan. Itulah yang kalau ada anak lajang, anak muda ke masjid, sok kali, sok alim, udah sini gabung-gabung ngapai tarawih. Itulah contoh salah satu setan berambut hitam. Setan dari golongan manusia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bergembira dengan datangnya Ramadan ini karena Ramadan ini meningkatkan ukhuwah persaudaraan baik sesama umat Islam maupun meningkatkan rasa kasih sayang di keluarga, di rumah tangga umat Islam masing-masing. Kalau di masjid setiap sholat bertemu, bersapa, berjabat tangan, maka itu memperkuat
rasa persaudaraan, menggugurkan dosa-dosa masing-masing ketika bersalaman. Maka Bapak Ibu, kalau salaman yang betul-betul bisa menggugurkan dosa. Bagaimana salamannya? Jangan sekedar pucuknya kena gini, formalitas saja. Yang benar adalah genggamnya erat, semangat, gerakkan sedikit, ditambah lagi satu lagi, jangan buang muka ketika salaman. Lihat wajah saudara kita ketika bersalaman, senyum. Bisa enggak dites? Kalau ini sudah bisa kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah rasa ghil, rasa tidak senang, rasa tidak suka, ada yang mengganjal di hati ini, dengan salaman yang seperti itu hilang. Praktekkan. Walaupun kita enggak suka sama si Anu, sering-sering kita salaman yang seperti itu, pelan-pelan hilang. Udah enggak ada rasa tidak enak, udah semua senang semua. Ibu-ibu juga begitu, sama ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan buang-buang muka, nanti sering buang muka, buang angin pula, payah. Jadi inilah 3 hal yang membuat kita gembira. Pertama, Ramadan bulan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, Ramadan bulan musim kebaikan. Yang ketiga, Ramadan bulan meningkatkan ukhuwah persaudaraan sama umat Islam. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih. Kami doakan, kita berdoa semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, iman, ketakwaan, umur yang panjang, rezeki yang luas. Kalau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Semoga yang hajatnya belum terkabul, Allah kabulkan. Semoga yang banyak hutangnya Allah lunaskan. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang di akhir Ramadan sampai ke garis finish. Kita menjadi orang yang Allah janjikan la'allakum tattaqun. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.